Hai 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 hai, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini saya mau masak dan ini ada timun. Dan tadi saya sudah ke pasar, saya beli timunnya 2. Dan ini ada wortel. Terus ini ada kacang tanah. Kacang tanahnya sebentar saya mau sangrai dulu. Dan juga seperti biasa pasti saya sediain bawang putih. Nah ini bawang putihnya sebentar pakai sedikit aja sih. Dan ini ada bawang merahnya juga ya, seperti biasa ya teman-teman, kalau masak itu nggak pernah lepas dari namanya bawang merah dan bawang putih. Dan juga saya menggunakan kunyit sedikit sama ada cabai besar. Kita masak apa ya hari ini ya? Oke teman-teman, sekarang bawangnya saya siapin dulu, saya kupas dulu bawang merah dan bawang putihnya. Habis ini saya mau sangrai dulu kacangnya biar dingin. Nanti sementara menunggu kacangnya dingin, saya mau kupas timun sama wortelnya juga. Dan hari ini saya mau masak, kalau di Kupang itu namanya sayur acar kuning. Dia tuh sejenis kayak pecel gitu teman-teman, tapi biasa kita buat sendiri sih. Kalau pecel kan kadang bumbunya udah jadi tinggal dipakai aja. Tapi kalau misalnya acar ini cuma menggunakan kacang tanah. Dan biasanya kacang tanah itu nanti di step terakhir pas kita udah mau selesai masak itu ditambahin cuka sedikit ya, biar ada asam-asamnya gitu. Hampir di Kupang itu di tempat saya rata-rata misalnya ada acara yang besar gitu pasti ada sayur ini. Tapi nggak selamanya harus timun sama wortel ya teman-teman. Kadang-kadang juga menggunakan labu Jepang atau bunga pepaya yang buah pepaya yang masih mentah itu, kates ya namanya. Nah itu. Oke, sekarang bumbunya sudah siap dan saya mau sangrai dulu kacangnya. Nanti saya diamin dulu kacangnya dingin, baru saya kupasin kulitnya, terus saya yang ulek aja. Saya tidak menggunakan blender teman-teman, soalnya kalau kacang yang di blender itu terlalu halus itu nggak bagus ya. Dan ini saya bangunnya kesiangan teman-teman, jadi si bocil udah bangun dan dia udah mulai tarik-tarik di belakangku. Udah mulai kedengaran suaranya dia teman-teman. Dan ini sayur ini saya juga suka, sama juga suka, tapi masaknya agak rempong ya, jadi kadang-kadang seminggu sekali baru saya masak. Kadang kalau pas suami saya request baru saya masak. Ini tadi malam dia udah request besok mau buat sayur acar katanya. Nah ini kacangnya udah mulai ini ya, jangan terlalu gosong ya, cuma dioseng-oseng sebentar aja gitu, nggak pakai minyak supaya nanti nguleknya gampang ya. Kalau masak sayur ini memang harus butuh kesabaran. Maksudnya jangan sampai nunggu kayak gitu udah lapar sekali baru mau masak, itu matang sayurnya nanti hilang laparnya kita. Jadi sebisa mungkin kita harus usahain teman-teman. Mungkin pernah masak sayur ini juga pernah ngerasain, paham ya maksud saya ya. Nah teman-teman, balik lagi ke video, dan ini kacangnya sudah kuning, sudah siap dipakai ya, soalnya sudah saya oseng-oseng. Oke teman-teman, sambil nunggu kacangnya dingin saya mau kupas dulu wortel dan timunnya. Nanti saya siapin dulu sayurnya, baru saya lanjut ke kacang. Karena kalau misalkan saya ngulek kacangnya sekarang itu nanti nggak halus ya, karena kacang itu kayak masih lembek gitu kalau masih panas ya. Jadi kalau udah dingin kacangnya gampang nanti diulek. Karena saya hari ini nggak terlalu banyak masak ya. Kalau misalnya saya masak sayur ini dari pagi bisa sampai sore. Dan sayur ini memang awet ya, dia nggak gampang basi, jadi bisa sampai sore nanti. Jadi satu hari ini kita cuma makan sayur ini aja.
Gak apa-apa ya teman-teman, namanya juga anak kos, jadi ya menyesuaikan aja sama budget yang ada. Jadi misalkan masak sayur ini ya udah makan yang ada aja gitu. Dan kebetulan juga kita di kos ya, di rumah itu nggak apa, suami saya nggak terlalu banyak nuntut. Misalnya udah goreng ikan ya sudah, tinggal libatin sambal gitu, nggak harus minta sayur, nggak harus minta ini itu gitu ya. Menyesuaikan juga dengan budget kita ya. Kalau misalnya pas ada lebih bisa kita masak yang lebih, kalau enggak ya masak yang ada aja. Oke teman-teman, dan ini saya lanjut kupas timunnya. Timunnya saya cuma buang kulitnya sedikit dan bijinya saya buang ya. Sayang kalau bijinya nggak mungkin dong kita masak karena nanti gampang lembek dia, berair kalau misalnya kita pakai. Dan ini timun sayur ini juga saya suka, soalnya bisa membantu menurunkan tensi saya juga sih, soalnya kan ada timunnya teman-teman. Kebetulan tensi saya udah kemarin agak naik, jadi saya makan timun. Hari ini balik lagi saya nggak pakai telenan papan iris gitu ya teman-teman, soalnya cucian saya banyak dan telenanya kotor karena tadi malam kita masak ya malam. Seperti biasa kalau pulang kerja itu masih sempat kita masak jadi piring kotornya masih numpuk. Oke teman-teman, ini sayurnya sudah saya cuci, timun sama wortelnya sudah saya cuci, dan saya mau potong dulu. Saya mau siapin dulu, habis itu tinggal ngulek kacangnya. Ya kalau masak sayur kayak gini tuh harus butuh kesabaran teman-teman. Soalnya memang agak ribet ya cara masaknya. Dan ini juga kebetulan libur ya, jadi nggak kemana-mana, jadi nggak apa-apa masak agak siangan dan juga masak sayur ini bisa. Dan ini timunnya sudah saya potong kecil-kecil ya, potong panjang kecil aja, tinggal wortelnya aja. Kalau untuk wortelnya saya pisahin dari timunnya teman-teman, karena nanti saya sangrai duluan wortelnya teman-teman, takutnya nanti agak keras nanti. Jadi saya nanti kalau pada saat masaknya wortelnya duluin di oseng-oseng sebentar, baru timunnya, biar nggak kayak ada yang keras gitu ya, karena wortel memang agak keras dia. Kalau timun tuh gampang lembek, gampang matang. Timunnya juga sama teman-teman, saya potong seperti wortel, saya potong tipis-tipis kecil. Dan ini wortelnya juga sudah selesai dipotong. Sekarang kita lanjut ke bagian kacangnya. Oke teman-teman, tadi saya belum ngulek bawangnya, jadi sekarang saya ngulek dulu. Kalau untuk sayur ini saya biasa ngulek sampai halus ya teman-teman, soalnya biar bawangnya enggak ini. Jadi nanti di bawang merah, bawang putihnya benar-benar halus, biar dioseng-oseng nanti gampang ngeresap ke makanannya. Oke teman-teman, bumbunya sudah selesai, bawang merah, bawang putih, kunyit, dan untuk cabenya nanti di step terakhir juga. Nah ini kacangnya saya keluarkan dulu kulit-kulitnya, karena sudah dingin ya teman-teman, jadi gampang terkelupas gitu kulitnya. Dan ini kacangnya kayaknya terlalu banyak, saya nggak bisa pakai semua, pakai sedikit aja, tinggal disimpan di kulkas aja, nanti tinggal dilanjutin. Dan ini si bocil di belakang saya berisik sekali teman-teman. Karena dia lagi nge-game, dan pas saya masak dia main game di belakang sampai teriak-teriak dia. Ya nggak apa-apa, daripada dia gangguin saya masak ya. Sekarang juga saya pengen sesekali buat video di balik layar teman-teman, karena memang di balik layar tuh mak-mak rempong sekali, kadang harus bertengkar sama anak karena HP. Kadang-kadang saya sudah taruh HP di tripod gitu, tinggal siap untuk di videoin, tiba-tiba dia bangun, dia mau ambil. Akhirnya kadang kan nggak jadi buat video gitu, padahal niatnya mau buat video ya teman-teman. Dan ini kacangnya sudah siap, mari kita masak.
Dan ini saya pakai minyaknya sedikit aja ya, biar nggak terlalu berminyak sayurnya nanti. Dan seperti biasa, bawang merah dan bawang putihnya saya oseng-oseng dulu. Apinya sudah saya kecilin teman-teman, biar nggak gampang gosong ya. Jadi bawang merah, bawang putih, kunyit, dan cabai besarnya tadi, cabainya saya potong panjang aja, saya oseng-oseng dulu seperti biasa teman-teman. Jadi kalau bumbunya sudah harum, baru saya masukin wortelnya. Nah ini karena bumbunya sudah harum, aroma bumbunya udah harum banget teman-teman. Saya kecilin dulu apinya biar nggak gampang gosong ya. Ini kompor legend ya teman-teman, kompor dari waktu suami saya masih bujang sampai sekarang, cuma satu aja kompornya. Kemarin rencananya mau beli kompor yang 2 tungku, tapi kata suami saya nanti aja gitu. Soalnya kita juga paling masak pagi atau masak siangnya aja ya, karena apalagi kalau kita semuanya kerja, kadang ya beli lauk aja. Karena bumbunya sudah harum, bawangnya sudah matang, saya masukin wortelnya. Oseng-oseng dulu wortelnya seperti biasa. Nah nanti kalau wortelnya sekiranya udah agak lembek gitu, udah matang, baru saya tambahin timunnya. Dan ini emang sayur ini menurut saya sih enak-enak banget. Kadang saya pakai kates itu juga enak ya. Banyak pakai kacang tanah itu awet ya teman-teman. Kalau di Kupang itu hampir di setiap acara ya, kayak acara-acara besar juga ada, kadang acara-acara di rumah pasti ada aja yang buat sayur ini teman-teman. Nah karena wortelnya sudah lembek, agak matang, dan saya tambahin timunnya. Kalau untuk timunnya dioseng-osengnya cuma sebentar aja teman-teman, biar nggak kematangan, supaya nanti pas kita makan itu masih ada krip-kripnya gitu. Diaduknya asal aja, yang penting merata. Nah seperti ini teman-teman. Jadi kalau udah merata timun wortelnya itu, baru saya bumbuin dulu. Dan untuk penyedap rasanya saya biasanya cuma pakai masako aja teman-teman. Kalau misalnya kurang asin, biasanya saya tambahin garam sedikit, karena memang saya nggak terlalu suka berbumbu ya. Dan di dapur saya ini paling ada masako, terus ada garam, micin juga nggak terlalu ya. Kadang beli micin yang 1000-an itu bisa 1 bulan, karena saya nggak terlalu pakai micin. Oke teman-teman, saya sudah tambahin masakonya, dan pas saya cicipin asinnya udah pas ya. Jadi saya aduk-aduk dulu sampai merata penyedap rasanya, baru saya tambahin kacangnya. Nah ini teman-teman, cukanya sudah saya sediain. Cukanya kita jangan terlalu banyak taruh ya, sedikit aja, asal aja biar ada kayak asam-asamnya gitu. Karena memang kalau sayur acar di Kupang itu, khas Kupang itu nggak lepas dari rasa asam ya teman-teman. Nggak tahu ya kalau di tempat-tempat lain, maaf ya kalau misalnya saya salah, karena memang rata-rata saya lihat cara masaknya di sana tuh seperti itu. Pasti di step terakhirnya itu kacangnya dicampurin cuka sedikit. Nah ini sudah keluar aroma aroma kacangnya, aroma acarnya memang udah keluar, udah kayak pengen nyicipin secepatnya teman-teman, pengen makan, udah buat lapar. Dan pada saat kalau kita sudah masukin kacangnya, jangan terlalu lama dioseng-oseng ya, biar kacangnya itu nggak lengket gitu. Karena pas saya masukin kacangnya, saya rasa garamnya kurangnya, jadi saya tambahin masakonya sedikit lagi, dioseng-oseng lagi. Ini si bocil di belakangku nggak pernah diam dia teman-teman. Dia lagi sibuk ngegame, karena HP-nya yang rusak kemarin sudah diperbaiki, jadi dia nggak lagi minta HP yang saya pakai videoin. Oke teman-teman, ini sayur acar ala Mama Manafe sudah jadi. Ini sayur acar khas Kupang.
Ayo yang mau coba silahkan cek di deskripsi, saya bisa sertakan resepnya. Terima kasih ya teman-teman yang sudah mengikuti saya, terima kasih yang sudah nonton, terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe. Bye.